Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emailda Chandra Dewi Siswadi dengan NIM 2009066023. Saya dari kelompok 1.3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan anggota saya yang bernama Jonathan dengan NIM 2009066043. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar objek dua dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD untuk gambar soal nomor 1. Langsung saja kepada langkah yang pertama, yaitu kita buka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu, lalu kita klik Start untuk membuka halaman yang akan kita gunakan untuk menggambar objek dua dimensi. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan satuan ukuran yang akan kita gunakan. Caranya adalah dengan mengetikkan unit pada halaman AutoCAD seperti ini, lalu kita tekan Enter. Setelah itu kita ubah dari milimeter ke sentimeter. Lalu precision-nya kita ubah jadi 0. Setelah itu kita mengaktifkan tool rectangle. Nah, tool rectangle ini berfungsi untuk membuat objek persegi atau persegi panjang. Cara mengaktifkannya adalah dengan mengetikkan tool rectangle pada halaman AutoCAD atau bisa dengan mengklik icon rectangle pada toolbar. Di sini kita ketikkan rectangle pada halaman AutoCAD, lalu kita tekan Enter. Setelah itu, kita tentukan titik awalnya, lalu kita tekan D, lalu kita tekan Enter. Lalu kita masukkan ukurannya, panjangnya di sini 800 cm, lalu kita tekan Enter. Lalu lebarnya adalah 120 cm, lalu kita tekan Enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan tool polygon. Tool polygon di sini berfungsi untuk membuat objek dua dimensi dengan sisi banyak beraturan. Nah, minimal sisi yang bisa dibuat dengan tool polygon ini adalah 3 sisi. Cara mengaktifkannya dengan mengklik icon polygon pada toolbar atau langsung mengetikkannya seperti ini di halaman AutoCAD, lalu kita tekan Enter. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan jumlah sisi yang ingin dibuat. Di sini yang ingin kita buat adalah 6. Lalu kita tekan Enter. Lalu kita menentukan titik pusat dari poligon yang ingin kita buat. Nah, karena poligon yang ingin kita buat ini nantinya berada di luar lingkaran, jadi kita pilih yang ini. Setelah itu kita masukin ukurannya adalah 100 cm. Langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran dengan mengaktifkan tool circle. Tool circle itu bisa diaktifkan dengan mengklik icon circle pada bagian toolbar atau bisa dengan mengetikkannya secara langsung seperti ini. Lalu kita tekan Enter. Setelah itu kita tentukan titik pusat lingkarannya. Di sini titik pusat lingkarannya itu sama dengan titik pusat poligon yang baru saja kita buat. Kita tarik, kita ketik D, lalu kita tekan Enter. Setelah itu kita tentukan diameternya yaitu 300 cm. Lalu kita tekan Enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan tool polygon dengan cara mengetikkan polygon di halaman AutoCAD seperti ini, lalu kita tekan Enter. Jumlah sisinya masih sama, yaitu 6, lalu kita tekan Enter. Setelah itu kita tentukan titik utamanya, titik pusatnya. Nah, karena poligonnya ini itu dia posisinya ada di dalam lingkaran, jadi kita pilih yang inscribe in circle. Nah, setelah itu kita masukkan ukurannya 75 cm. Setelah itu kita membuat
lingkaran dengan mengaktifkan tool circle. Caranya kita ketikkan aja circle di halaman AutoCAD, lalu kita tekan enter. Lalu kita tentukan titik pusatnya. Titik pusatnya ini sama dengan titik pusat poligon yang baru saja kita buat. Kita tarik, kita ketik D, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita masukkan ukuran diameternya. Di sini ukuran diameternya adalah 250 cm. Nah, setelah udah, langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran di dalam rectangle ini. Caranya tinggal dengan cara mengetikkan circle seperti ini. Lalu kita ketik enter. Setelah itu kita tarik dari sini. Lalu kita masukkan diameternya adalah 30 cm. Tekan enter. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan tool line yang berfungsi untuk membuat garis. Tool line ini diaktifkan dengan cara mengklik icon line pada toolbar atau bisa juga dengan mengetikkan line pada halaman AutoCAD seperti ini lalu kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan titik awal dari garis. Nah, titik awal garisnya itu adalah titik pusat dari lingkaran yang kita buat tadi. Kita klik, setelah itu kita arahkan kursornya ke arah kanan. Setelah itu kita masukkan ukurannya. Di sini ukurannya adalah 353 cm, lalu kita tekan enter. Nah, untuk menonaktifkan tool line ini kita tekan enter lagi. Langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran lagi dengan mengetikkan circle, kita tekan enter. Titik pusatnya adalah ujung dari garis yang kita buat tadi. Setelah itu kita masukkan ukuran jari-jarinya yaitu 30 cm. Kita tekan enter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita membuat garis. Garis, kita tekan enter, kita ambil dari sini, kita arahkan kursornya ke kanan, kita masukkan ukurannya 353 cm, kita tekan enter. Tekan enter lagi untuk menonaktifkannya. Setelah itu kita buat lagi dengan cara mengetikkan line, lalu kita tekan enter. Ambil, kita arahkan kursornya kita ketik, klik, baru kita arahkan ke kanan, kita masukkan ukurannya 353 cm. Tekan enter. Untuk menonaktifkan tools tersebut kita ketik enter lagi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita buat lingkaran untuk poligon yang tadi. Nah, poligonnya ini, lingkarannya itu ada di dalam poligonnya. Kita ketikkan aja circle seperti ini, lalu kita tekan enter, kita tentukan titik pusatnya, kita tarik, lalu kita masukkan ukurannya 100 cm. Lalu kita ketik lagi circle, kita tekan enter, tentukan titik pusatnya, kita tarik, lalu kita masukkan ukurannya 75 cm, lalu kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat fillet di bagian ini, di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian sini. Caranya adalah dengan mengaktifkan tool circle tantan radius. Caranya dengan mengetikkan circle pada halaman AutoCAD.
AutoCAD seperti ini, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita ketikkan TTR, lalu kita tekan enter lagi. Lalu kita pilih sisi pertama, kita pilih sisi kedua. Setelah itu kita masukkan ukurannya. Di sini ukurannya adalah jari-jarinya adalah 30 cm. Kita masukin aja, lalu kita tekan enter. Nah, kita ulangi lagi langkah yang sama, kita ketik circle, lalu kita tekan enter. Kita ketik TTR, tekan enter lagi, lalu kita pilih objek pertama, objek kedua. Kita masukkan ukurannya 30 cm, lalu kita tekan enter. Kita buat lagi, masih dengan cara yang sama, kita ketikkan circle, lalu kita tekan enter. Kita ketikkan TTR, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita pilih objek pertama, lalu kita pilih objek keduanya. Setelah itu kita masukkan ukurannya 30 cm, lalu kita tekan enter. Lalu kita buat lagi dengan mengetikkan circle, lalu kita tekan enter. Kita ketikkan TTR, kita tekan enter lagi. Pilih objek pertamanya, pilih objek kedua. Setelah itu kita masukkan ukurannya 30 cm, lalu kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya adalah menghapus bagian-bagian yang tidak diinginkan atau menghapus bagian yang tidak diperlukan dari objek yang kita gambar tadi. Caranya adalah dengan mengaktifkan tool trim. Sebelum mengaktifkan tool trim, kita blok semua bagian gambar terlebih dahulu. Ini. Setelah itu kita ketikkan trim pada halaman AutoCAD, lalu kita tekan enter. Lalu kita pilih bagian-bagian yang ingin kita hapus. Setelah itu untuk menonaktifkan tool itu kita klik S. Nah, untuk bagian yang tidak bisa dihapus dengan trim, kita klik aja. Kita ketikkan klik kanan, lalu kita pilih hapus atau erase. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menambahkan dimension. Tapi sebelum kita menambahkan dimension, kita atur dulu ukuran dari dimension yang akan kita tambahkan dengan cara mengetikkan dim style pada halaman AutoCAD, tekan enter. Setelah itu kita pilih modify. Lalu kita ubah dari 1 ke klik close. Setelah itu kita aktifkan dimension. Nah, di sini dimensionnya itu ada berbagai macam. Dimension yang kita gunakan pertama itu dimension yang linear. Kita klik aja titiknya di pusat ini, pertamanya, titik keduanya. Terus kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita
Kita pilih objek pertama, kita pilih objek kedua, kita tarik ke bawah. Nah, untuk mengaktifkan dimension yang untuk lingkaran, untuk jari-jari, kita bisa pilih yang radius seperti ini. Kita pilih aja yang ingin kita bidangnya, kita pilih lingkarannya seperti ini. Tarik. Nah, setelah itu kita aktifkan lagi, kita klik lagi, terus kita pilih objeknya, kita pilih gambarnya ini. Nah, untuk ini juga sama seperti itu. Ini lalu untuk bagian yang kita pilih ini, pilih titik pertamanya, tarik aja ini. Nah, untuk yang menggunakan diameter, kita bisa pakai dimension yang diameter seperti ini. Kita tinggal klik aja objeknya. Sama untuk yang ini. Jadi inilah gambar untuk soal nomor 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, nama saya Jonathan, NIM saya 2009066043 dari kelompok 1.3 akan melanjutkan video dari Melda Chandra, yaitu menjelaskan gambar soal nomor 2 dari modul 2. Baik, kita langsung saja ke videonya. Oke, begini tampilan awal dari software AutoCAD. Pertama kita bisa masuk ke templates dulu, terus atur, usahakan pakai metrik ya, karena kita menggunakan satuan metrik di sini. Saya pakai yang ini, National International Metric. Lalu akan muncul seperti ini. Awal-awal kita bisa pergi ke units untuk mengatur insertion scale-nya, kita ganti ke cm. Kalau udah kita tekan OK. Baru kita mulai menggambar. Baik, pertama-tama yang saya lakukan ketika menggambar contoh soal nomor 2 ya. Ini contohnya seperti ini. Saya menggambar garis dulu. Caranya tinggal ketik L pada keyboard, lalu enter, tentukan first point-nya. Lalu kita arahkan ke kiri sebesar 75, ke kiri lagi sebesar 65, lalu ke bawah sebesar 45.
escape untuk mengakhiri perintah. Setelah saya membuat garis, saya membuat lingkaran mulai dari kiri ya. Dari kanan maksud saya. Bisa buat lingkaran bisa dengan ketik C pada keyboard lalu enter. Lalu pilih titik center point-nya. Lalu karena ini diameter ya di sini, kita buat ketik D pada keyboard lalu tulis 16 karena diameternya 16 di sini ya. Kita lihat di sini 16 diameternya, oke. Setelah itu kita buat jari-jari lingkaran jari-jari tapi ininya jari-jari itu sebesar 20, jari-jarinya 20. Oke, habis itu kita buat lingkaran tengah ini ya. Pertama saya buat lingkaran dulu, ntar aja karena perintahnya masih lanjut. Kita pilih center point-nya, lalu kita pilih diameter sebesar 44 ya, betul ya, 44. Lalu kita pergi ke buat poligon dengan cara ketik pol pada keyboard lalu enter. Berapa sudutnya? 6. Kita pilih titik tengahnya, kita pilih inscribe in this circle karena kita mau dia di dalam lingkaran. Kita klik aja. Nah, seperti itu. Lalu kemudian saya buat circle lagi. Circle yang di tengah ini diameter 75 sama jari-jari 42,5. Oke, kita tik C pada keyboard lalu enter. Lalu tentukan titik tengahnya, kita ketik D pada keyboard lalu kita tentukan dulu. Kita ulang ya. Tik C D pada keyboard lalu enter. Kita tentukan 75 ya. 75 ya. Ya, 75 diameternya. Tik C lagi pada keyboard lalu kita buat 42,5 jari-jarinya. Setelah itu kita lari ke sini, kita pindah ke lingkaran yang terakhir. Lingkaran yang di sini sama kurang lebih ya sama yang di sini. Jadi kita buat aja langsung diameternya 16 dan jari-jari 20. Oke. Setelah itu saya menyambungkan ketiga objek ini dengan garis dan di sini ada seperti arc gitu ya. Nanti kita buat seperti di lingkaran. Oke, pertama-tama saya buat ketik L pada keyboard, lalu tekan shift klik kanan, pilih tangan, klik aja di sini, lalu shift klik kanan, tekan ke sini. Setelah itu escape untuk mengakhiri perintah. Lakukan hal yang sama ke garis yang ini juga, klik kanan, shift klik kanan, klik di sini, shift klik kanan, klik di objek satunya lagi, baru kita escape untuk mengakhiri perintah. Lanjut ke garis yang ketiga, itu ada di sini. Kita bisa klik L pada keyboard, lalu klik kanan tangan, kita klik di sini, shift klik kanan, klik di sini. Oke. Setelah itu saya membuat lingkaran ya. Tangan bisa di sini. Tantan radius bisa kita langsung dari keyboard. Caranya tik C pada keyboard. Lalu kita ketik TTR. Lalu enter. Kita pilih nih sudutnya, objeknya. Di sini sama di sini.
Tunggu ya. C TTR. Ini dan ini radiusnya itu 38. Seperti itu. Setelah selesai seperti ini, kita bisa trim ya. Caranya ketik TR pada keyboard lalu enter. Tinggal kita hapus-hapusin aja nih yang garis-garis yang sekiranya tidak dibutuhkan. Seperti ini. Ini juga. Ini kita hapus juga. Oke, setelah kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan, baru kita bisa masuk ke atur dimensi. Kita bisa ketik dim pada keyboard lalu enter. Tentukan titiknya. Sini. Ambil. Lalu kita buat lagi dari sini ke sini ukurannya. Setelah itu kita buat lagi dari sini ke sini tingginya. Baik, lalu setelah itu bisa kita buat dimensi radiusnya dengan cara ketik dim rat pada keyboard lalu enter. Radius di sini ya. Kita klik select objeknya. Lalu kita pencet gitu aja, oke. Lalu di sini juga kita lagi untuk mengulangi perintah. Nah, kita ketik lagi. Lalu di sini ada juga radius, oke. Setelah itu kita ke dim dia buat nentuin dimensi diameternya, oke. Kita enter aja. Kita klik ini di sini. Kita klik enter lagi, baru klik ini sini. Kita klik enter lagi, baru ini ke sini. Select objeknya gitu ya. Ya. Baik, itu tadi video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.